Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Mahotama Jaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati Bapak Ibu pendamping serta teman-teman yang saya cintai. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ifutu Halia Putri, siswa dari SD 1 Samparan Klot, Kecamatan Jawan, Kabupaten Gelunggong. Hobi saya adalah menari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Icegah Cipa. Dengarkan ya. Dikisahkan di Pulau Dewata, Bali, ada seorang pemuda baik hati yang bernama Icegah Cipa. Cipa hanya tinggal berdua bersama ibunya yang merupakan seorang janda. Setiap hari, ibunya selalu memberikan pesan kepada Cipa untuk menjadi anak yang baik dan bijaksana. Suatu pagi, Cipa akan ke pasar membeli jagung sebagai modal dagangannya. Sebelum berangkat, ia berpamitan. Hari ini aku harus ke pasar membeli jagung. Tapi uang segini cukup gak ya? Aku harus menghematnya. Ibu. Iya nak, ada apa? Ibu sedang memasak. Aku pamit dulu ya Bu, mau ke pasar membeli jagung. Iya nak, hati-hati di jalan. Dengan modal uang 200 keping, Cipa pun berjalan kaki menuju pasar. Dalam perjalanan, Cipa melihat ada seekor kucing yang disiksa seorang laki-laki. Tuan, mengapa kau menyiksa kucing itu? Dia sudah memakanlah keluargaku. Mau apa akan kucing itu? Ya terserah aku lah. Jangan Tuan, begini saja. Saya akan tebus kucing ini dengan uang 50 keping. Boleh Tuan? Bagaimana ya? Boleh. Ini. Cipa pun pergi bersama kucingnya. Tak jauh dari sana, Cipa melihat ada seekor anjing yang dipukuli seorang laki-laki. Hei, anjing nakal! Kau sudah menggigit anakku sampai putus. Tuan, hentikan! Jangan pukul anjing itu. Sama seperti sebelumnya, Cipa berkeinginan untuk menebus anjing tersebut dengan uang 50 keping. Setelah disepakati, Cipa pun melanjutkan perjalanan bersama kucing dan anjingnya. Di tengah hutan menuju pasar, Cipa melihat ada warga yang beramai-ramai memukuli ular besar. Permisi Bapak Ibu, tolong hentikan memukul ular itu. Saya kasihan lihat dia. Hei anak muda, kamu tidak tahu ular ini sudah memakan bebek milik kami. Agar tidak terjadi masalah lagi, kami akan membunuh ular ini. Jangan Tuan,
Cipa pun mengeluarkan uang 25 keping di kantongnya untuk ditukar dengan tikus tersebut. Wah, uangku tinggal 25 keping. Hari sudah sore. Aku lapar sekali. Cipa pun memakai uang tersebut untuk membeli makanan untuk dirinya dan hewan-hewannya. Tujuan membeli jagung pun batal terlaksana. Orang-orang yang ada di pasar pun heran melihat ada seorang pemuda yang berjalan diikuti kucing, anjing, tikus, dan ular. Mereka pun segera melaporkannya kepada raja dan raja langsung memanggil Cipa ke istana. Wahai anak muda, mengapa kau merelakan uangmu hanya untuk menukar hewan-hewan itu? Hamba kasihan Paduka, walaupun mereka sudah melakukan kesalahan, bagaimanapun mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sungguh mulia perbuatanmu anak muda. Semoga kelak kehidupanmu lebih baik dari sekarang. Hari sudah malam, menginaplah di sini. Besok pagi saja kau lanjutkan perjalananmu. Baik Paduka Raja, terima kasih karena sudah memberi hamba tempat untuk menginap malam ini. Cipa pun menginap di istana. Keesokan harinya, Cipa meninggalkan istana menuju desa. Raja membekali Cipa sejumlah uang, kain, dan beberapa ikan jambu. Saat sampai di hutan, Cipa dihadang oleh seekor ular betina yang sangat besar. Cipa pun ketakutan. Tolong, jangan sakiti nyawaku. Aku hanya ingin lewat di sini. Tidak anak muda, aku ibu dari ular yang engkau selamatkan. Aku hanya ingin anakku. Sebagai tebusannya, ambillah cincin yang ada di ekorku. Semua barang yang digosokkan dengan cincin itu akan berubah menjadi emas, kata naga gombang. Ular itu pun diserahkan kepada ibunya. Dan cincin emas itu dibawa pulang oleh Cipa. Cincin emas itu mengubah kondisi ekonomi Cipa dan ibunya. Kini mereka sudah hidup berkecukupan. Naga gombang memang tidak berbohong. Cincin emas itu memang bisa mengubah apapun menjadi emas. Suatu hari, cincin emas itu patah saat dipakai ibunya menumbuk padi. Cipa pun bergegas membawa cincin itu ke tukang emas untuk diperbaiki. Mengetahui keajaiban cincin itu, tukang emas berniat jahat. Ini dia cincin itu. Aku akan menukarnya. Setelah itu, aku akan menjadi kaya raya. Hahaha. Setelah kembali, cincin itu sudah tidak sakti lagi. Ternyata tukang emas sudah menukarnya. Mengetahui keajaiban itu, kucing, anjing, dan tikus yang pernah ditolak sebelumnya mendatangi rumah si tukang emas. Kucing dan anjing berjaga-jaga, sedangkan tikus mencari cincin itu dengan melubangi sebuah peti dan lemari kayu dengan giginya. Nah teman-teman, kira-kira apa ya yang terjadi? Akhirnya cincin itu ditemukan di dalam sebuah peti. Mereka pun segera membawa pulang cincin itu. Cipa dan ibunya menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan tetap menjadi orang jujur. Suatu siang, Cipa menghadap raja untuk berterima kasih. Penampilan Cipa yang dulunya dekil, kini sudah berubah menjadi rapi dan bersih. Raja pun menerima Cipa dengan baik. Bahkan berniat menerima Cipa yang bukan keturunan bangsawan untuk menjadi menantunya. Cipa pun dinikahkan dengan Eni Seroja, putri sang raja. Nah teman-teman, sekian dulu cerita Ice Cipa. Amanat dari cerita ini,
yaitu kita harus selalu peduli terhadap hewan. Kita tidak boleh melukai, menyakiti, apalagi membunuh hewan sesuka hati. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Demikian cerita dari saya. Saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. I just had to let you know you're